Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Astina dan juga rekan saya Martin Luther King. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi berganda pada praktikum kelima MAP2. Sebelum itu, kita akan membahas pengertian dari analisis regresi itu sendiri. Analisis regresi ialah model matematis pada metode peramalan kausal yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel terikat Y. Lalu berdasarkan penggunaannya, analisis regresi linear itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu regresi sederhana dan juga regresi berganda. Perbedaan antara regresi sederhana dan juga regresi berganda, jika analisis regresi sederhana hanya mempertimbangkan keeratan pada satu variabel bebas, sedangkan pada regresi berganda yang dipertimbangkan ialah adanya lebih dari satu variabel bebas. Lalu dalam analisis regresi berganda itu sendiri terdiri dari satu variabel bebas sehingga model yang terbentuk ialah Y sama dengan A plus B X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Untuk keterangannya sendiri, Y di atas ialah sebagai variabel tetap, A dan B ialah sebagai koefisien yang ditentukan berdasarkan data sampel, dan X2, X3 dan seterusnya merupakan variabel bebas. Lalu terdapat tahapan analisis regresi berganda. Terdapat 5 tahapan dari analisis regresi berganda. Yang pertama ialah menentukan variabel panjangnya. Lalu yang kedua itu merumuskan variabel pendek dengan mempertimbangkan antara keterkaitan yang diberikan variabel Y dan variabel X. Lalu yang ketiga ialah menentukan garis persamaan regresi dengan metode least square. Yang keempat ialah menghitung koefisien korelasi dan determinansi. Dan yang terakhir ialah melakukan uji signifikansi, model uji F dan uji T yang diperlukan. Lalu pada analisis regresi berganda ini terdapat interpretasi terhadap perencanaan wilayah dan kota. Ialah sebagai dasar pertimbangan dalam aspek-aspek menentukan keputusan dalam perencanaan. Lalu yang kedua ialah analisis regresi ini dapat membantu perencana untuk mengetahui adanya hubungan kausal atau suatu kondisi, misalkan pertumbuhan jumlah penduduk dengan kondisi atau aspek-aspek lain, misalkan pada aktivitas perkotaan, ketersediaan fasilitas, distribusi barang dan jasa, dan sebagainya. Sehingga kondisi yang akan terjadi bisa diarahkan menuju kondisi yang diharapkan pada wilayah atau daerah tersebut. Lalu pada analisis regresi berganda itu terdapat uji T dan uji F. Untuk perbedaan antara uji T dan uji F ialah pada signifikannya uji T itu T hitung kurang dari T tabel, sedangkan uji F ialah F hitung lebih dari F tabel. Lalu pada hal tidak signifikan, T hitung itu lebih besar daripada T tabel, sedangkan pada uji F itu F hitung kurang dari F tabel. Lalu dalam pengujian, uji T itu individual, sedangkan uji F itu serentak. Lalu pada banyaknya variabel, uji T itu memiliki satu variabel, sedangkan uji F itu memiliki lebih dari satu variabel. Nah, berikut merupakan rumus dari uji F. Rumus ini merupakan rumus dari F hitung. Selain F hitung, kita juga adanya F tabel. F tabel itu didapat dari perhitungan SPSS dan juga melihat tabel manual uji F. Dan yang kedua ialah uji T. Uji T itu menguji secara parsial masing-masing variabel terhadap populasinya. Pada uji T itu dilihat melalui tabel koefisien pada kolom SIG-nya. Lalu terdapat dua, jika probabilitas atau nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu jika nilai signifikansi atau lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam model analisis regresi ini sendiri, terdapat 4 metode. Metode ini melihat dari nilai F yang paling besar dari masing-masing metodenya.
Yang pertama itu terdapat metode enter. Metode enter itu dengan cara seluruh variabel itu dimasukkan ke dalam analisis sekaligus. Lalu yang kedua ada metode forward. Metode forward ini merupakan salah satu metode yang caranya itu satu persatu variabel dimasukkan ke dalam model atau metodenya. Lalu yang kedua ada metode backward. Metode backward itu seluruh variabel dimasukkan ke dalam analisis, lalu yang tidak terpengaruh itu akan dikeluarkan. Lalu ada metode stepwise. Metode stepwise itu merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara satu persatu variabel yang berpengaruh itu dimasukkan ke dalam analisis, namun variabel ini dapat dikeluarkan kembali jika melihat nilai F hitungnya. Terima kasih. Sekian materi mengenai analisis regresi berganda. Selanjutnya ialah akan dilanjutkan perhitungan pada aplikasi SPSS. Selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik metode enter dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita siapkan data berupa variabel dependen. Di sini dengan label Y, dan juga ada X1 hingga X5 yang merupakan variabel-variabel independennya. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas dengan cara klik tab Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu masukkan variabel dependen, masukkan juga variabel independen, lalu pilih Plots, centang normal probability plotnya, lalu klik OK. Di sini kita lihat chartnya, dapat kita lihat bahwa data di sini memusat, yang artinya model dapat digunakan dengan baik. Setelah mengetahui uji normalitas, kita akan melakukan uji homoskedostisitas dengan cara klik Analyze, lalu pilih Regresi, pilih Linear, lalu kita klik Statistik. Di sini kita centang Covariance Matrix, Collinearity Diagnostic, Durbin-Watson, estimasi, dan juga model fit. Lalu Continue, dan klik OK. Untuk melihat uji homoskedostisitas, kita melihat tabel ANOVA. Di sini terdapat kolom nilai F, di mana kita perlu membandingkan F hitung dengan F tabel. Pada tabel ANOVA ini merupakan F hitung. Lalu F tabelnya sendiri, kita lihat dalam tabel, N1 itu merupakan banyaknya variabel yang digunakan, yaitu ada 5, dan N2-nya adalah banyaknya sampel dikurang banyaknya variabel dikurang 1, dan itu hasilnya 9. Ini kita lihat N1 5 dan N2-nya 9. Ini menghasilkan 2,61. Jika dibandingkan dengan F hitung, berarti lebih besar F hitung, yang artinya uji ini terpenuhi. Setelah itu kita melakukan uji multikolinearitas, di mana kita akan mengecek tabel coefficient. Di sini terdapat kolom FIF dengan nilainya masing-masing, dan di uji ini dibandingkan terdapat ketentuan, yaitu nilai FIF harus kurang dari 10. Jika dilihat dari X1 hingga X5, di sini nilainya kurang dari 10, yang artinya uji ini juga terpenuhi. Selanjutnya akan dilakukan uji autocorrelation dengan melihat tabel model summary. Di sini kita fokus kepada kolom Durbin-Watson. Untuk uji autocorrelation memiliki ketentuan, yaitu nilainya harus lebih kecil dari min 2, namun lebih besar dari 2. Di sini nilai dari Durbin-Watson-nya adalah 1,8, yang artinya uji ini sudah terpenuhi. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan model dengan berbagai metode.
Selanjutnya akan dilakukan uji regresi dengan berbagai metode. Metode pertama adalah metode enter. Dengan mengklik tab Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Nah, di sini untuk metodenya kita pilih enter, lalu klik OK. Dapat dilihat pada metode enter ini akan memasukkan seluruh variabelnya untuk dilakukan uji regresi. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah R-square yang terdapat di model summary. Di sini R-square harus mendekati 1, yang artinya model akan semakin baik. Di sini modelnya bernilai 0,65. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah nilai F yang berada di tabel ANOVA. Nilai F ini sama seperti sebelumnya, kita akan bandingkan dengan F tabel. Di mana F tabel di sini adalah 2,61 dan F hitungnya adalah 3,436. Yang artinya uji F ini terpenuhi. Lalu akan dilakukan uji T yang berada di tabel coefficient dengan membandingkan T hitung dan juga T tabelnya. T tabel dapat dilihat pada tabel T dengan DF itu dengan rumus jumlah sampel dikurang jumlah variabel dikurang 1 yang hasilnya adalah 9. Dan juga PR ini kita lihat dari nilai alfa dibagi 2. Alfanya itu adalah 0,1 dan dibagi 2 adalah 0,5 ini. Berarti untuk 9 dengan alfa 0,05 ini adalah 1,8. Jadi nilai T yang ada di tabel ini harus lebih besar dari 1,8, yang artinya uji T pada metode enter ini sudah terpenuhi. Metode selanjutnya yang digunakan adalah metode forward dengan cara yang masih sama, dengan memilih tab Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Di sini kita pilih metodenya forward, lalu klik OK. Pada metode ini sendiri akan dimasukkan satu persatu variabel ke dalam model dan melihat nilai R-square yang paling tinggi. Pada metode ini terbentuk satu model yang terdiri dari variabel X5 saja. Di sini kita lihat R-square-nya itu bernilai 0,6. Lalu untuk F tabelnya itu ada 24,035 dan kita harus bandingkan juga sebelumnya dengan tabel F, yaitu 2,61. Yang artinya uji F ini sudah terpenuhi. Selanjutnya kita bandingkan nilai T, yaitu 2,253 dengan nilai T tabel, yaitu 1,8, yang artinya uji T juga terpenuhi pada metode ini. Yang ketiga ialah penyusunan model dengan menggunakan metode backward. Yang langkah pertama ialah kita klik Analyze, lalu regresi, lalu klik Linear, dan metodenya kita ganti menjadi backward, lalu klik OK. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih itu metode backward. Lalu metode backward itu ialah metode atau model yang seluruh variabelnya itu dimasukkan ke dalam analisis, lalu variabel yang tidak berpengaruh tuh dikeluarkan. Bisa dilihat pada tabel variabel remove ini terdapat beberapa variabel yang dikeluarkan. Pada model 2 itu mengeluarkan variabel X4,
Lalu pada model 3 mengeluarkan variabel X3 dan pada model 4 mengeluarkan variabel X2 dan pada model 5 mengeluarkan variabel X1. Sehingga variabel X4, X3, X2 dan X1 ini dikeluarkan karena tidak berpengaruh terhadap metodenya. Lalu pada tabel model summary kita akan melihat R² yang paling besar. Pada model 1 itu menggunakan metode enter, akan tetapi kita melihat metode yang backwardnya saja dari model 2 hingga model 5. Dari model 2 hingga model 5 kita akan melihat R² yang paling besar. R² yang paling besar ialah terletak pada model 2 dengan R² 0,656 yang artinya mendekati 1. Lalu yang ketiga, kita melihat tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA kita akan melihat F hitung yang paling besar. F hitung yang paling besar di sini ialah pada model 5. Akan tetapi sebelumnya kita melihat terlebih dahulu F tabel. Untuk F tabel itu sendiri dengan variabel sebanyak 5 dan juga n min k min satunya berjumlah 9, kita akan mendapati F tabel sebesar 2,61. Sehingga dapat dilihat bahwa F hitung yang ada itu lebih besar daripada F tabel. Ini menandakan bahwa uji terpenuhi. Lalu yang selanjutnya ialah pada tabel koefisien. Untuk tabel koefisien ini sendiri kita akan melihat nilai T hitung yang ada di dalam tabel ini. Untuk nilai T hitung yang paling besar ialah berjumlah 28,253. Dan sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu tabel T. Untuk tabel T dengan alfa berjumlah 0,05 dan juga nilai n min k min satunya 9, kita akan mendapati nilai T tabel berjumlah 1,83. Untuk T tabel berjumlah 1,83 ini menandakan lebih kecil daripada T hitung, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Ini menandakan bahwa nilai itu terpenuhi. Lalu yang keempat ialah penyusunan model dengan menggunakan metode stepwise. Yang pertama ialah kita klik analyze, lalu klik regresi, lalu klik linear, dan pada metode kita ganti menjadi metode stepwise, lalu klik OK. Nah, bisa dilihat pada tabel pertama itu merupakan tabel enter remove. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu metode stepwise itu metode seperti apa. Metode stepwise itu merupakan penggabungan dari metode forward dan juga metode backward, yaitu satu persatu variabel itu yang berpengaruh dimasukkan ke dalam analisis. Namun bisa juga variabel ini dapat dikeluarkan kembali jika variabel tersebut tidak berpengaruh. Lalu bisa dilihat dalam layar yang tabel pertama merupakan tabel variabel remove. Untuk tabel variabel remove ini sendiri hanya terdiri dari satu model dengan menginputkan variabel x5. Lalu pada tabel model summary-nya kita akan melihat pada model 1 ini dibentuknya R² yaitu 0,649. Lalu pada tabel ANOVA ini sendiri kita dapat melihat bahwa nilai SIG sudah tepat yaitu 0 dan nilai F-nya 24,035. Ini kita bandingkan lagi nilai F hitung ini dengan F tabel. F tabel tadi kan yang dihasilkan 2,61, sehingga F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Lalu selanjutnya kita melihat pada tabel koefisien, di mana pada tabel koefisien ini kita akan melihat T hitungnya. T hitungnya didapat yaitu 28,253. Untuk T tabel yang tadi kita dapat di awal-awal itu sebesar 1,83. Ini menandakan bahwa T tabel ini lebih besar daripada
T hitung ini lebih besar daripada T tabel yang 1,83 tadi. Lalu selanjutnya itu tabel exclude variable. Pada tabel exclude variable ini menunjukkan bahwa pada model 1 itu mengeluarkan beberapa variabel, yaitu variabel X1, X2, X3, dan X4 itu dikeluarkan. Selanjutnya, didapatkan beberapa model dari metode-metode yang sudah kita analisis. Untuk memilih model terbaik, maka akan membandingkan tabel model summary dari masing-masing metode. Di sini kita akan memperhatikan kolom R-square-nya, di mana dengan nilai R-square tertinggi akan menghasilkan model yang lebih baik. Dari keempat metode ini, metode backward dan model kedua memiliki R-square tertinggi. Lalu kita selain memperhatikan R-square, maka kita memperhatikan standar errornya juga. Standar untuk model yang paling baik itu standar errornya semakin kecil. Setelah membandingkan kedua nilai tersebut, didapatkan model terbaik, yaitu model 2 dari metode backward. Selanjutnya, untuk mengisi persamaan regresi, maka kita akan memperhatikan tabel koefisien, khususnya untuk model kedua. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan plus B4 X4, di mana A merupakan konstanta dan juga B adalah koefisien. Untuk memasukkan konstanta A, kita melihat nilai dari kolom B yang konstan, yaitu 64,33. Lalu untuk B1 kita melihat kolom B dari baris yang X1, yaitu min 8,965 dan seterusnya. Maka dihasilkan persamaan regresi. Maka dihasilkan model regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan 64,3 dikurang 8,965 X1 ditambah 0,89 X2 dikurang 0,252 X3 dan juga ditambah 2,062 X4. Baik, sekian, terima kasih. Praktikum kelima MAP 2 RB kali ini saya dan Martin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.